Proses dalam persalinan. Pengertian power dalam persalinan. Power adalah kontraksi uterus karena otot-otot polos rahim bekerja dengan baik dan sempurna. Pada waktu kontraksi, otot-otot rahim mengucup sehingga menjadi tebal dan lebih pendek. Ovum uteri menjadi lebih kecil sehingga mendorong janin ke arah segmen bawah, rahim dan serviks. Apabila serviks berdilatasi, usaha volunter dimulai untuk mendorong yang disebut dengan kekuatan sekunder, yang memperbesar kekuatan kontraksi involunter. Kekuatan yang mendorong janin keluar atau power terdiri dari 1. His atau kekuatan primer. His atau kekuatan primer berasal dari titik pemicu tertentu terdapat pada perubahan lapisan otot di segmen uterus, bagian bawah dan bentuk gelombang. Kekuatan primer membuat serviks menipis, efekmen, dan berdilatasi dan janin turun. Penipisan serviks adalah pemendekatan penipisan serviks selama persalinan pada kehamilan anterum pertama. Efekmen biasanya terjadi terlebih dahulu daripada dilatasi pada kehamilan berikutnya. Selanjutnya, dilatasi serviks terjadi karena komponen muskula fibrosa tertarik dari serviks ke arah atas akibat kontraksi uterus yang kuat. Tekanan yang ditimbulkan akibat tekanan bagian presentasi juga membuat serviks berdilatasi. Yang kedua, tenaga mengejan atau kekuatan sekunder. Setelah bagian presentasi mencapai dasar panggul, sifat kontraksi berubah, yakni bersifat mendorong keluar. Ibu ingin mengeden, usaha mendorong ke bawah atau kekuatan sekunder, dibantu dengan usaha volunter yang sama dengan dilakukan saat buang air besar atau mengeden. Digunakan otot-otot diafragma dan abdomen ibu berkontraksi dan mendorong keluar isi jalan lahir. Yang selanjutnya yaitu perubahan-perubahan pada uterus dan jalan lahir. Selama memasuki fase aktif, uterus berubah menjadi dua bagian yang berbeda, yaitu segmen atas rahim atau SAR dan segmen bawah rahim atau SBR. Persalinan maju dibentuk oleh korpus uteri dan segmen bawah analog dengan istimus uterus yang melebar dan menipis. Segmen atas rahim atau SAR terbentuk pada uterus bagian atas dengan sifat otak yang lebih tebal dan kontraktif. Pada gambar tersebut menjelaskan tentang segmen atas dan segmen bawah. Di sini saya akan menjelaskan lagi. Segmen atas makin tebal dan segmen bawah makin tipis, maka batas antara segmen atas dan segmen bawah menjadi jelas. Batas ini disebut lingkaran retraksi yang fisiologis. Kalau segmen bawah sangat diregang, maka lingkaran retraksi lebih jelas dan naik mendekati pusat dan disebut dengan lingkaran retraksi yang patologis. Sifat otak yang lebih tebal dan kontraktif. Pada gambar tersebut menjelaskan tentang segmen atas dan segmen bawah. Di sini saya akan menjelaskan lagi. Segmen atas makin tebal dan segmen bawah makin tipis, maka batas antara segmen atas dan segmen bawah menjadi jelas. Batas ini disebut lingkaran retraksi yang fisiologis. Kalau segmen bawah sangat diregang, maka lingkaran retraksi lebih jelas dan naik mendekati pusat dan disebut dengan lingkaran retraksi yang patologis. Yang kedua, passage atau jalan lahir. Merupakan jalan lahir yang harus dilewati oleh janin yang terdiri dari rongga panggul, dasar panggul, serviks, dan vagina. Syarat agar janin dan plasenta dapat melalui jalan lahir tanpa ada rintangan, maka jalan lahir tersebut harus normal. Passage atau jalan lahir dalam persalinan dibagi dua, yaitu yang pertama bagian keras yang terdiri dari tulang dan sendi. Panggul merupakan salah satu jalan lahir keras yang memiliki fungsi lebih dominan daripada jalan lahir lunak. Oleh karena itu, janin harus berhasil menyesuaikan diri terhadap jalan lahir yang relatif kaku. A. Tulang panggul yang terdiri dari os coccyx. Yang kedua, os sacrum. Yang ketiga, os coccygeus. B. Ukuran panggul.
Ukuran-ukuran panggul dapat diperoleh melalui beberapa cara, yaitu pengukuran secara klinis, pemeriksaan dengan Roentgen dan pelvis, serta pemeriksaan ultrasonografi. C. Ciri khas jalan lahir. Jalan lahir terdiri dari 4 bidang, yaitu pintu atas panggul, bidang terluas panggul, bidang tersempit panggul, dan pintu bawah panggul. D. Bentuk panggul. Yang pertama ada panggul ginekoid, yang kedua ada panggul android, yang ketiga panggul antropid, dan yang terakhir panggul platypeloid. E. Bidang Hodge. Bidang Hodge dipelajari untuk menentukan sampai di mana bagian terendah janin turun dalam panggul dan dalam persalinan. 2. Bagian lunak, yaitu otot, jaringan, dan ligamen, yang terdiri dari 2 buah artikulasi os sakroiliaka yang menghubungkan os sakrum dan os ilium, 1 buah artikulasi os sakrokoksigea yang menghubungkan os sakrum dan os koksigis, 1 buah simfisis pubis yang menghubungkan 2 tulang simfisis. Yang ketiga yaitu passenger atau bisa disebut dengan isi kehamilan. Passenger terdiri dari janin, plasenta, dan ketuban. Yang pertama adalah janin. Janin adalah hasil dari pertemuan sperma dan ovum yang telah tumbuh secara sempurna. Dan bagian janin yang paling penting adalah kepala, karena kepala janin mempunyai ukuran yang paling besar. 90% bayi dilahirkan dengan letak kepala. Anatomi kepala janin. 1. Tulang-tulang kepala janin, yaitu yang pertama bagian tengkorak. Bagian tengkorak itu os frontal, os parietal, os occipital, dan os temporal. Bagian mukanya yaitu os nasilis, os maxillaris, os mandibularis, dan os zygomatic. Satura atau sela ruang antara 2 tulang, satura frontalis antara kedua tulang frontal, satura sagittalis antara kedua tulang parietal kiri dan kanan, satura coronalis antara tulang parietal dan frontal, dan satura lamboidea antara tulang parietal dan occipital. Nah, teman-teman, berikut ini adalah contoh dari gambarnya. Fontanel atau ubun-ubun merupakan pertemuan beberapa satura. 1. Fontanel mayor merupakan pertemuan antara satura sagittalis, satura frontalis, dan satura coronaria. Yang kedua, fontanel minor merupakan pertemuan antara satura sagittalis dengan satura lamboidea. Ukuran-ukuran kepala janin yaitu yang pertama, diameter subocipitobregmatic 9,5 cm, diameter occipitofrontalis jarak antara tulang occipita dan fronta 13 cm, diameter verticomento 13,5 cm merupakan diameter terbesar terjadi pada presentasi dahi. Diameter submentobregmatic 9,5 cm per diameter anteposterior pada presentasi muka. Diameter melintang pada tengkorak janin adalah diameter biparieentalis 9,5 cm dan diameter bitemporalis kurang lebih 8 cm. Ukuran circumferentia atau keliling. 1. Circumferentia fronto occipitalis kurang lebih 34 cm. 2. Circumferentia mento occipitalis kurang lebih 35 cm. 3. Circumferentia suboccipito bregmatic kurang lebih 32 cm. Presentasi kepala janin yang pertama kali memasuki pintu atas panggul dan terus melalui jalan lahir pada saat persalinan mencapai anterm. Letak janin adalah hubungan antara sumbu panjang atau punggung janin terhadap sumbu panjang punggung ibu. Ada 2 macam letak, yaitu memanjang atau vertikal. Presentasi ini tergantung pada struktur janin yang pertama memasuki panggul ibu.
Sikap janin merupakan hubungan bagian-bagian tubuh janin yang satu dengan bagian tubuh yang lain yang sebagian merupakan akibat pola pertumbuhan janin dan sebagai akibat penyesuaian janin terhadap bentuk rongga rahim. Posisi janin, hubungan antara bagian presentasi terhadap 4 kuadran panggul ibu, yaitu posisi oksipito anterior kanan, oksipito transpera kanan, oksipito posterior kanan, oksipito posterior kiri, oksipito transpera kanan, oksipito anterior kiri. Yang kedua yaitu ketuban. Ketuban ini berfungsi untuk melindungi pertumbuhan janin, menjadi bantal untuk melindungi janin terhadap trauma dari luar, menstabilkan perubahan suhu, pertukaran cairan, sarana yang memungkinkan janin bergerak bebas sampai mengatur tekanan dalam rahim. Tak hanya itu, air ketuban juga berfungsi melindungi janin dari infeksi dan pada saat persalinan, ketuban yang mendorong serviks untuk membuka juga meratakan tekanan intrauterin dan membersihkan jalan lahir bila ketuban pecah. Saat usia kehamilan 25-26 minggu, jumlahnya rata-rata 239 ml lalu meningkat jadi 984 ml pada usia kehamilan 33-34 minggu dan turun jadi 836 ml saat janin siap lahir. 3. Yaitu plasenta. Plasenta adalah bagian dari kehamilan yang penting, di mana plasenta memiliki peranan berupa transport zat dari ibu ke janin, penghasil hormon yang berguna selama kehamilan, serta sebagai barier. Melihat pentingnya peranan dari plasenta, maka bila terjadi kelainan pada plasenta akan menyebabkan kelainan pada janin ataupun mengganggu proses persalinan. Pada tahap-tahap perkembangan ini, zona pelusida masih mengelilingi sebelum terjadinya implantasi. Zona pelusida menghilang sehingga blastosit menempel pada permukaan endometrium, maka blastosit menyatu dengan epitel endometrium. Telah terjadi erosi pada sel epitel endometrium, transfolat masuk lebih dalam ke dalam endometrium dan segera blastosit berkurang di dalam endometrium. Implantasi ini terjadi pada daerah endometrium atas, terutama pada dinding posterior dan uterus. Perubahan psikologis dalam persalinan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, perubahan psikologis skala 1, yang kedua, perubahan psikologis skala 2, yang ketiga, perubahan psikologis skala 3, dan yang keempat, perubahan psikologis skala 4. Perubahan psikologis skala 1 terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, perasaan tidak enak, kedua, takut ragu akan persalinan yang akan dihadapi, yang ketiga, sering memikirkan antara lain apakah persalinan berjalan normal, yang keempat, menganggap persalinan sebagai percobaan, yang kelima, apakah penolong persalinan dapat sabar dan bijaksana dalam menolongnya, yang keenam, apakah bayinya normal atau tidak, yang ketujuh, apakah ia sanggup merawat bayinya, yang kedelapan, ibu merasa cemas. Perubahan psikologis dipengaruhi oleh 1. Pengalaman sebelumnya, 2. Persiapan menghadapi persalinan seperti fisik, mental, materi, dan sebagainya. Yang ketiga, lingkungan. Yang keempat, mekanisme coping. Dan yang kelima, sikap terhadap kehamilan. Dan yang kedua, perubahan psikologis skala 2 terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sering timbul rasa jengkel, tidak nyaman saat ibu bersalin, merasakan nyeri akibat kontraksi uterus yang semakin sering. Dan yang kedua, metabolisme ibu meningkat, denyut jantung meningkat, nadi, suhu, pernapasan meningkat, ibu berkeringat lebih banyak. Akibatnya ibu merasa lelah sekali, kehausan ketika bayi sudah dilahirkan, karena tenaga habis dipakai untuk meneran. Yang ketiga, tidak sabaran, sehingga harmoni antara ibu dan janin yang dikandungnya terganggu. Hal ini disebabkan karena kepala janin sudah memasuki panggul dan ibu timbul kontraksi-kontraksi pada uterus.
muncul rasa kesakitan dan ingin segera mengeluarkan janinnya. Dan yang keempat, efek yang dapat terjadi pada ibu karena mengedan, yaitu hexhausting. Ibu merasa lelah karena tekanan untuk mengedan sangat kuat. 2. Distres. Ibu merasa dirinya distres dengan ketidaknyamanan panggul ibu karena terdesak oleh kepala janin. 3. Panik. Ibu akan panik jika janinnya tidak segera keluar dan takut persalinannya lama. Yang ketiga, perubahan psikologi skala 3 terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bahagia. Yang kedua, cemas dan takut kalau terjadi bahaya atas dirinya saat persalinan karena persalinan dianggap sebagai suatu keadaan antara hidup dan mati. Yang ketiga, cemas dan takut karena pengalaman yang lalu. Yang keempat, takut tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya. Dan yang keempat, perubahan psikologi skala 4 terbagi menjadi 5. Yang pertama, fase honeymoon. Yang kedua, ikatan kasih. Yang ketiga, fase pada masa nifas terbagi menjadi 2. Yang pertama, taking in, dan kedua, taking hold. Yang keempat, bonding attachment. Yang kelima, respon antara ibu dan bayinya terbagi menjadi touch, A to A, kontak, odor, body warmth, voice, entertain, dan perubahan psikologi skala 3 terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bahagia. Yang kedua, cemas dan takut kalau terjadi bahaya atas dirinya saat persalinan karena persalinan dianggap sebagai suatu keadaan antara hidup dan mati. Yang ketiga, cemas dan takut karena pengalaman yang lalu. Yang keempat, takut tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya. Dan yang keempat, perubahan psikologi skala 4 terbagi menjadi 5. Yang pertama, fase honeymoon. Yang kedua, ikatan kasih. Yang ketiga, fase pada masa nifas terbagi menjadi 2. Yang pertama, taking in, dan kedua, taking hold. Yang keempat, bonding attachment. Yang kelima, respon antara ibu dan bayinya terbagi menjadi touch, A to A, kontak, odor, body warmth, voice, entertain, dan 5. Pisician atau penolong. Pisician atau penolong adalah petugas kesehatan yang mempunyai legalitas dalam menolong persalinan, antara lain dokter, bidan, serta mempunyai kompetensi dalam pertolongan persalinan. Bidan atau tenaga kesehatan lainnya mempunyai tanggung jawab yang besar dalam proses persalinan, membantu perkembangan fisiologis maupun patologis pada ibu dan keluarga dengan bahasa yang mudah dimengerti. Kesalahan yang dilakukan bidan dalam mendiagnosis persalinan dapat menimbulkan kegelisahan dan kecemasan pada ibu dan keluarga. Penolong juga bisa mempengaruhi proses persalinan. Oleh karena itu, menolong sesuai standar yang telah ditentukan, yaitu 60 langkah asuhan persalinan normal. Memberi asuhan sayang ibu mulai dari kala 1 sampai dengan kala 4. Memberi motivasi dan dukungan kepada ibu. Mengambil keputusan dan tindakan segera jika terdapat tanda penyulit persalinan. Peran dari penolong persalinan adalah mengantisipasi dan menangani komplikasi yang mungkin terjadi pada ibu dan janin. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.